Nah, pernikahan yang sehat, ya kalau tadi pernikahan yang solid bicara fondasi, nah kita bicara mengenai lalu bagaimana Pak supaya pernikahan itu sehat dalam arti bertumbuh, berbuah dan menyenangkan. Yang pertama adalah kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghargai keberadaan pasangan kita apa adanya. Menghargai loh ya. Menghargai itu artinya begini, kita anggap berharga ya. Apapun yang menjadi kebiasaan istriku, pemikirannya, perasaannya, semua bagian dari tubuhnya, kita menjadikan itu berharga. Jangan dijadikan biasa. Ya, menjadi biasa barang yang biasa, lalu kita abaikan, kita taruh di sembarang tempat. Nah, kita harus belajar menghargai pasangan kita dalam semua aspek. Pekerjaannya, ya bahkan ketika istri kita di rumah, ya menjadi ibu rumah tangga, kita harus hargai itu keberadaannya, merawat anak, menata rumah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah saling menghargai. Kemudian apa? Saling memenuhi kebutuhan. Ya, tubuh, jiwa, apalagi perasaan, pikiran kita ini kan punya kebutuhan. Istri kita punya kebutuhan, suami kita punya kebutuhan. Sebagai suami istri, hubungan suami istri, tapi juga ngobrol, perasaan, kebutuhan komunikasi, kebutuhan curhat. Nah, Bapak Ibu harus belajar begini, perhatikan apa yang menjadi kebutuhan pasanganmu, penuhi. Ya, penuhi. Ya, selain menghargai keberadaannya, pemikirannya, pandangannya, kita harus saling memenuhi kebutuhan. Karena kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, itu akan menjadi masalah. Itu akan menjadi problem, saudaraku. Ya, nanti repotnya begini. Suami kita mencari pemenuhan kebutuhan di luar. Kita marah-marah. Istri kita senangnya arisan, semua arisan satu RW, mulai dari RT 1 sampai RT 36 ikut semuanya. Loh kenapa? Hanya karena pengen curhat, pengen ngobrol. Di rumah suami tidak menjadi penyaluran ngobrol. Di rumah suami tidak menjadi teman ngobrol yang menyenangkan. Setiap kali mau ngomong, mau ngobrol di off-kan, ceklek off gitu. Pengalaman. Nah, jadi artinya bagaimana? Istri kita butuh teman ngobrol. Loh ya, kita juga harus memenuhinya. Suami kita butuh teman curhat, teman cerita. Dia ingin cerita kalau misalkan dia pulang kerja dengan segala macam. Nah, kalau istri itu menjadi tidak asik, ya diajak ngobrol, aku nggak tahu, udah aku capek, aku udah mau ngobrol soal kerjaan ini, aku udah capek ngurusi anak. Nah, suami kebutuhannya tidak terpenuhi oleh istri. Akibatnya apa? Dia pulang kerja ngopi dengan teman-temannya, ngobrol sana sini, lalu malam baru pulang setelah capek. Sampai di rumah istri marah-marah, kamu kemana saja nggak tahu istri di rumah. Nah, istri ngomong, kamu tak ajak ngobrol, kamu nggak mau. Nah, tidak terselesaikan. Harusnya masing-masing kita coba perhatikan apa yang menjadi kebutuhan pasangan kita. Bukan hanya begini, bukan hanya kita tuntut pasangan kita memenuhi kebutuhan kita. Ya, oke, ada waktunya kita mengkomunikasikan, papa, mama, bapak, ibu, ayah, ibu, aku itu perlu begini, aku pengen begini, aku pengen melakukan sesuatu ini. Tapi oke, yang lebih baik adalah perhatikan apa yang menjadi kebutuhan suamimu, apa yang menjadi keinginan suamimu, itu yang saudara harus pahami, lalu cobalah penuhi. Nah, bayangkan kalau suami istri itu punya komitmen saling memenuhi kebutuhan. Itu maaf kata ya, suami tidak keluyuran, istri tidak keluyuran. Suami pengennya pulang ke rumah karena begitu ketemu dengan istri, ya sudah, apalagi yang dia butuhkan. Karena semua yang dia butuhkan istrinya menyediakan. Istri demikian juga, dia merindukan suaminya pulang. Ya, karena apa? Begitu suaminya pulang, dia semua kebutuhannya itu terpenuhi karena suaminya tahu apa yang diinginkan istrinya, bagaimana menjaga perasaannya, bagaimana dengan bertutur kata, bagaimana dengan setiap kali dia melakukan apapun dia memenuhi akan kebutuhan istrinya. Nah, kalau istri itu lalu tidak suka dengan suami, ya atau suami, mah aku mau ditugaskan luar kota 2 hari, istri ngomong sekalian seminggu aja.
Loh, ditugaskan 2 hari sama kantornya, sama sekalian seminggu, biar rumah ini tenang, kalau nggak ada kamu tenang. Nah, bukan itu yang kita inginkan di dalam rumah tangga kita, ya. Kemudian apa lagi? Komitmen untuk saling mendorong. Ya, saling mendorong. Kalau tadi saling menghargai, ini saling memenuhi kebutuhan, ini saling memberikan support, memberikan dorongan, memberikan apresiasi. Ya, suami bekerja lalu kok hasilnya cuma segini. Kamu kerja, ini mesti kamu tuh goblok. Ya, kamu nggak bisa kerja loh. Alih-alih memberikan dorongan selalu mencela. Lama-lama suami ngambil kerja, ya gantian udah kamu yang kerja, aku tak yang gendong anak. Ya, jadi kita harus memberikan dorongan, ya gini ya, tidak lalu yang namanya kehidupan manusia itu kan dimulai dari kecil. Ya, tidak selalu dimulai dari besar, kadang-kadang ada yang mulai dari pegawai rendah atau usaha kecil. Nah, kalau kita saling memberi support, memberi dorongan, tidak apa-apa, ini bagus, tidak apa-apa kecil, tidak apa-apa, yang penting halal. Ini bukan haram, ini halal. Ayo kita kerjakan, nanti kan Tuhan memberkahi. Kita lakukan dengan baik, yang penting jujur. Ayo. Nah, bayangkan kalau suami itu pendorong setianya itu siapa? Istri. Yang memberikan support, yang memberikan penghargaan itu istri. Lalu suami pulang ke rumah, istri menyediakan masakan, misalkan ini sayur asem kok keliru sayur asin. Ya, mau masak sayur asem, ketemunya lu kok sayur asin. Lah, oke lah ya. Oke, kadang-kadang kita begini, nggak apa-apa mah, nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Namanya juga orang bisa salah. Tapi ini lumayan kok ya. Ini kita katakanlah campuran antara sayur asem dan sayur asin. Ya toh, sayurnya sayur asem tapi rasanya asin dan sebagainya. Ya oke, artinya begini loh, kita bisa dorong, nggak apa-apa ya. Kita nanti masak lebih baik dan sebagainya. Pulang ke rumah itu katakan ayah tadi aku jengkel dengan si adik dan sebagainya, enggak apa-apa ya, bisa difahami. Jadi kita memberikan apresiasi, kita memberikan dorongan. Nah, bisa bayangkan kalau dalam kehidupan rumah tangga suami selalu mengapresiasi, memberi dorongan kepada istrinya apapun yang dilakukan. Sebaliknya, istri memberikan dorongan kepada suaminya apapun yang dilakukan. Orang tua memberikan dorongan kepada anak-anaknya, apakah anaknya sedang berhasil atau sedang gagal dan sebagainya. Nah, kalau atmosfer itu terjadi, itu akan bagus. Dan yang terakhir, ya, yang pertama kan saling menghargai, yang kedua saling memenuhi kebutuhan, yang ketiga saling mendorong, yang terakhir ya sebelum Bu Indah akan bagikan beberapa hal, itu adalah saling menyenangkan satu dengan yang lain. Apa sih yang menjadi kesenangan suami atau istri kita? Penuhilah, doronglah supaya kesenangan itu boleh dinikmati oleh orang-orang yang kita cintai serumah. Nah, itulah ya, kalau dikatakan pernikahan yang solid. Ya, artinya tidak mudah goyah, dan pernikahan yang sehat artinya terus menggairahkan, menyenangkan dan bertumbuh.